Terima kasih atas kesempatannya. Di saat ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan argentometri. Tetapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Leoni Krisoleman Joy, NIM 2019-41002. Tujuannya penentuan halida dan ion-ion logam tertentu berdasarkan pada pembentukan endapan yang suka larut. Di sini kita menggunakan metode Mohr. Tujuan titrasi Mohr adalah untuk menentukan garam klorida dengan titrasi langsung atau dengan menentukan garam perak dengan titrasi kembali setelah penambahan larutan baku NaCl berlebih. Yang kita ketahui ada alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan pada percobaan ini seperti peralatan gelas seperti labut ukur, burette, Erlenmeyer, pipet tetes, dan peralatan gelas lainnya yang menunjang. Bahan yang dibutuhkan yaitu AgNO3, NaCl 0,01 N, K2Cr2O4, NaOH, H2SO4, dan aqueous. Di sini kita melakukan dengan menggunakan cara kerja, yaitu yang pertama standarisasi larutan AgNO3 dengan NaCl. Yang pertama timbang 0,2300 gram AgNO3 dan larutkan dengan aqueous, lalu encerkan hingga 100 ml. Kedua, pipet 10 ml larutan standar NaCl 0,01 N ke dalam Erlenmeyer. Ketiga, tambahkan 6 tetes K2Cr2O4 dan titrasi dengan larutan AgNO3 sampai warna endapan berubah dari warna kuning muda menjadi kemerahan. Di bagian bawah terbentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Keempat, tutup Erlenmeyer lalu kocok kuat hingga endapan AgCl pecah. 5. Bilas dinding Erlenmeyer dengan air dan titrasi dilanjutkan hingga warna coklat. Kemudian hitung normalitas AgNO3. Yang kedua, penentuan klorida dalam air sungai. Yang pertama, ambil 50 ml contoh air. Jika air berwarna, maka tambahkan 3 ml substansi AlOH3. Kocok biarkan mengendap. Kemudian saring. Setelah itu cuci endapan dengan air. Filtrat dan air cucian disatukan. Atur pH cairan tersebut hingga 7-10 dengan penambahan NaOH atau H2SO4. Kemudian tambahkan 1 ml K2C2O4 lalu titrasi dengan AgNO3 sampai timbul endapan warna kuning kemerahan. Langkah selanjutnya lakukan titrasi blanko, kemudian hitung kadar Cl min atau mg per liter. Di sini ada tugas. Yang pertama, mengapa pada penentuan argentometri untuk cara Mohr harus dilakukan pada pH antara 7 sampai 10. Di sini saya akan menjawabnya karena ion kromat adalah basa konjugasi dari asam kromat. Oleh sebab itu, jika pH di bawah 7, maka ion kromat akan terpontonasi sehingga asam kromat akan mendominasi di dalam larutan. Akibatnya dalam larutan yang bersifat sangat asam, konsentrasi ion kromat akan terlalu kecil untuk memungkinkan endapan Ag2Cr4 sehingga hal ini berakibatkan titik akhir titrasi, sedangkan pada pH di atas 10, maka endapan AgOH yang berwarna kecoklatan akan terbentuk sehingga hal ini akan mengalami pengamatan titik titrasi. Soal yang kedua, apa gunanya pengecokan kuat pada prosedur standarisasi pada tahap di atas? Gunanya adalah untuk mempermudah pengamatan pencapaian titik akhir titrasi yang perak kromat yang terbentuk sebelum titik akhir titrasi dicapai dapat dipecah sehingga terlarut kembali.
Soal yang ketiga, apakah penentuan garam NaCl dapat ditentukan dengan cara Forhard atau Van Jast? Jelaskan pula kelebihan atau kekurangan metode tersebut. Di sini saya akan menjawab dengan cara penentuan dengan cara Forhard. Metode Forhard dapat digunakan sebagai titrasi langsung dari Ag+ dan Sc-, seperti halnya titrasi balik penentuan Br dan iodium. Titrasi ini digunakan untuk menentukan ion perak secara langsung atau ion halida secara langsung. Kelebihan metode Forhard dapat menetapkan kadar semua halogenida maupun rohodina seperti Cl, Br, iodium, dan CNS. Kekurangannya, suasana lingkungan titrasi harus bersifat asam. Perubahan warna menuju akhir titrasi dapat terganggu oleh endapan AgCl. Setelah itu, kita mendapat hasil pengamatan dari standarisasi larutan AgNO3 NaCl. Di sini rumusnya volume AgNO3, volume rata AgNO3. Rumusnya normalitas AgNO3 sama dengan VNaCl kali NaCl dibagi VAgNO3. Nah, di sini diketahui volume NaCl sama dengan 10 ml. Volume normalitas NaCl sama dengan 0,01 normalitas. Volume AgNO3 sama dengan 100 ml. Ditanya normalitas AgNO3. Penyelesaiannya, normalitas AgNO3 sama dengan volume NaCl kali normalitas NaCl dibagi volume AgNO3, yang dimana volume NaCl-nya adalah 10 ml dikali 0,01 normalitas dibagi dengan 10 ml dan mendapatkan hasil yaitu 0,001 normalitas. Penentuan klorida dalam air sungai. Kadar Cl, Cl- atau Mg per liter, yang dimana rumusnya Cl- sama dengan dalam kurung Mg atau L, dimana A kurang B kali normalitas kali 35,5 dibagi V contoh atau liter. Di sini saya memakai 25 ml dikurang 0,00 ml dikali 0,001 normalitas yang mana telah diketahui tadi, dan kita kali 35,5 dibagi dengan 0,05 liter dan mendapat hasilnya yaitu 17,75 mg per liter.